Bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi ketika saat si Salib ini suluk bertemu makhluk? Nun sewu, itu namanya makom mukasyafah, Pak. Ya, namanya makom mukasyafah. Artinya makom di mana kumpulnya, kebukanya alam terkait ghaibi makhluk. Kalau bicara makhluk, jin, iblis, malaikat, atau nenek moyang kita yang sudah tiada, alam arwah, atau Rasulullah, aku tanya, itu makhluk apa khalik? Makhluk, tanpa kecuali. Semua itu makhluk. Dikatakan mukasyafah adalah alam tersikapnya mata hati kita terkait gaibnya makhluk. Kalau panjenengan mengatakan Rasulullah itu bukan makhluk atau dikatakan khalik, yo jenengan kecualikan, monggo, itu hak jenengan. Kalau bagi kami, selain daripada urip sejati, itu makhluk. Siapapun sebutannya, siapapun sebutannya. Konteks ini saya bawa hanya diperbolehkan ketika saat detik-detik hati itu sudah dimusyahadah, baru pujaan jenengan tidak ada satupun terhadap selain Allah. Kalau kita masih ada di muraqabah, masih ada pujaan, Pak. Masih ada pujaan selain Allah kita. Kita masih mengagungkan karomah, padahal itu makhluk. Dan ini kelas kita memang. Tapi kita akan merasa masih bersalah kalau kita sudah ditarik Allah di musyahadah. Disitulah akan tahu bahwasanya ternyata selain Allah itu malakum dzarrau wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mencegah mudarat. Oke, kita nggak tanggung-tanggung ngomong malaikat, kita langsung aja langsung Rasulullah. Ada satu ayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk. Bahasa ini Anda harus kelasnya sudah di musyahadah. Kalau bahasa ini kita masih ada di muraqabah, nggak bisa, Pak. Mungkin dibuka dalam surat Al-Qasas ayat 54 atau 45. Allah katakan, mohon maaf, la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Niki mukhatabnya langsung terhadap Rasulullah. Bagaimana Allah memberikan firman di dalam situ, innaka la tahdi man ahbabta, innaka sak temeni sira Muhammad. Lah iki kembalinya kepada Muhammad. Ini Allah loh yang dawuh, gitu. Iku la tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun yang kau cintai Muhammad. Siapa orang yang dekat? Ahlil bait, termasuk para sahabat, termasuk. Terus jikalau bukan Rasulullah, terus siapa yang bisa memberikan petunjuk? Tak gitu toh. Wong nyatanya kita sebagai umat, kalau tidak ada ajaran Rasulullah yang Rasulullah sampaikan, kita tidak akan pernah tahu tentang Allah. Gitu toh. Terus siapa? Sampai teruskan ayat itu. Walakinallah halan, tetapi ini sing bisa memberikan, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap man orang yasa'u kang ngersakake sapa Allah ingman. Berarti urip sak jerone Kanjeng Nabi iku Gusti. Lho ngoten lho carane. Saged dipaham nggih? Kasih contoh secara akliyah sampean biar paham, mudah paham. Yun sewu. Niki pulpen, ana 2 pulpen, Pak. Satu pulpen itu bisa dibuat nulis di layar, seret. Oke. Tapi satu pulpen, mengapa? Ya sama-sama namanya pulpen, kok nggak bisa? Berarti pulpen yang pertama, mohon maaf, kasih Allah izin lewat syafaatnya pertolongan Allah untuk bisa dijadikan sebagai alat menulis.
Tapi jangan pernah Anda beriman bisanya yang menulis sumbernya dari pulpen, tapi ada sesuatu yang halus di dalam diri pulpen itu sebetulnya yang bisa memberikan syafaat atau hidayah atau pertolongan. Oke Pak, Yun Sewu, lebih mendalam lagi, kita tahu ada sapu untuk membersihkan kotoran-kotoran atau daun-daun. Orang memandang satu sisi kayaknya sapu itu bisa membersihkan ruangan dari kotoran. Oke, ini saya katakan bahwasanya sapu nggak bisa. Yang bisa adalah sesuatu yang berperan di balik sapu itu. Sebab jikalau yang namanya sapu itu makhluk disuruh membersihkan sendiri, ya nggak bisa. Makanya di dalam alam mukasyafah, sekalipun Rasulullah, jikalau kita menganggap itu makhluk, maka itu tidak penting bagimu si salik untuk bertemu. Paham? Anda akan mengatakan itu nggak perlu manakala Anda betul-betul sudah paham bagaimana teori di dalam kasaf dan teori di dalam musyahadah itu, dan itu akan berlaku. Artinya berlaku itu selain Allah tidak berguna, tidak bisa memberikan manfaat jikalau Anda betul-betul sudah di makom musyahadah, makom keusulan. Walah, ternyata ngono ta. Lho ngaten niki. Terus bagaimana kita mendeteksi atau mengidentifikasi bahwasanya oh ini makhluk, oh ini dari Allah, oh ini dari makhluk, oh ini dari iblis? Bagaimana cara? Sederhana. Kuncinya Anda, tinggal hati Anda duduk di mana? Di tajalika atau di takholika? Artinya apa? Jikalau Anda di tajali, sabit ru'yat Allah, mesti yang muncul keakuannya Allah. Anda akan memandang di balik Rasulullah itu siapa. Anda akan memandang di balik iblis itu siapa. Anda akan memandang di balik nenek moyang para arwah itu siapa. Itu tajalli. Tapi kita akan ketipu manakala kita akan duduk di taholli. Apa taholli? Hati Anda tidak akan pernah bisa memandang siapa di balik sapu itu, siapa di balik makhluk itu. Itulah letak ketipuan kita. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana itu dari Allah betul-betul al-haq, mana itu selain darinya makhluk itu. Nggih, mohon maaf, dulu memang kita ketika saat si salik suluk masuk di dalam alam muraqabah, di mana kita sebelumnya itu ditampilkan kasab, si salik belum sampai ke wusul. Memang Pak, saya kasih maklum, siapa yang nggak ingin ketemu Rasulullah? Karena itu satu kebanggaan. Tapi ingat, mohon maaf, kalau kita mengatakan Rasulullah itu makhluk ya, maka sampai kapanpun Anda tidak akan bisa mendapatkan syafaatnya. Karena sesungguhnya syafaat itu yang memiliki datangnya dari Allah. Kul, katakan Muhammad, lillahi iku tetap kedui Allah opo asyafaatu, pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad, sesungguhnya syafaat itu milik Allah semuanya. Oh, berarti Rasulullah itu gak ikut memiliki. Ngoten lho maksudnya, cuman aja Rasulullah itu dijadikan Allah lintasan untuk memberikan syafaat terhadap umat. Ngoten lho Pak.